di hadapan 300 tamu. Suami saya merebut mikrofon dan mengumumkan bahwa ia mencintai wanita lain. Ia ingin menceraikan saya. Malam itu juga, di pesta 12 tahun pernikahan kami, semua orang menunggu saya menangis. Tetapi saya justru tersenyum karena rumah mewah ini, mobil di parkiran, bahkan perusahaan yang ia banggakan, semuanya berdiri di atas satu nama, dan nama itu bukan namanya. Halo, sahabat cerita hati, selamat datang kembali. Sebelum kita mulai, tuliskan nama dan kota kalian di kolom komentar, supaya saya tahu kalian menemani sampai akhir. Kisah malam ini berjudul Suami Mengumumkan Cinta pada Pelakor di Pesta Kami. Lalu, tersadar semua bukan miliknya. Nama saya Anindya. Usia saya 38 tahun. Saya pemilik dan komisaris utama sebuah perusahaan logistik di Jakarta. Perusahaan yang saya bangun ulang dari warisan ayah saya. Sudah 12 tahun saya menjadi istri Damar. Dan selama 12 tahun itu, saya percaya bahwa kesetiaan bisa dibalas dengan kesetiaan. Saya tumbuh di sebuah keluarga yang berkecukupan. Ayah saya membangun bisnis pengiriman dari satu truk tua sampai menjadi puluhan armada. Ketika beliau wafat, semua diwariskan kepada saya, anak tunggalnya. Bukan kemewahan yang beliau tinggalkan, tetapi sebuah pesan. Jaga apa yang kau punya. Jangan pernah serahkan kendali pada orang yang belum kau uji hatinya. Dulu saya pikir pesan itu terlalu keras. Sekarang saya tahu, itu adalah pesan paling berharga dalam hidup saya. Saya bertemu Damar 12 tahun lalu di sebuah seminar bisnis. Ia karyawan biasa di perusahaan lain. Pintar berbicara, rapi, dan punya senyum yang membuat orang percaya. Ia mengejar saya dengan sabar, membawakan kopi setiap pagi, mengantar saya pulang, mendengarkan saya bicara tentang ayah, tentang perusahaan, tentang mimpi-mimpi saya. Saya jatuh cinta, bukan pada kekayaannya. Karena ia tidak punya, saya jatuh cinta pada cara ia membuat saya merasa tidak sendirian. Kami menikah setahun kemudian. Pernikahan kami sederhana, tetapi penuh tawa. Saya membawa seluruh hidup saya ke dalam rumah tangga ini. Perusahaan, rumah, tabungan, semuanya. Damar tidak membawa apa-apa selain dirinya, dan saya tidak pernah mempermasalahkan itu. Bagi saya, cinta tidak diukur dengan rupiah. Setelah menikah, saya mengangkat Damar menjadi direktur di perusahaan saya, bukan karena ia memintanya, tetapi karena saya ingin ia merasa berarti. Saya ingin ia berdiri tegak di hadapan dunia, bukan sebagai suami orang kaya, melainkan sebagai pria yang punya jabatan. Gajinya besar, mobilnya mewah, kartu kreditnya tanpa batas. Semua atas kebaikan saya. Dan saya melakukannya dengan senang hati, tanpa pamrih. Ibu mertua saya, Bu Lasmi, tinggal bersama kami di rumah Pondok Indah. Begitu pula adik ipar saya, Sekar. Sejak awal, saya tahu mereka tidak benar-benar menyukai saya. Tetapi saya menutup mata. Saya pikir jika saya cukup baik, cukup sabar, suatu hari mereka akan menerima saya. Saya keliru. Bu Lasmi adalah wanita yang menilai segalanya dari penampilan. Ia suka pamer di hadapan tetangga. Tas mahal, perhiasan emas, arisan ibu-ibu sosialita. Semua itu saya yang membiayai. Tetapi tidak sekalipun ia mengucapkan terima kasih. Baginya, itu memang sudah kewajiban menantu. Sekar lebih halus, tetapi lebih berbahaya. Ia pandai tersenyum di depan saya, lalu berbisik di belakang. Setiap kali ada masalah kecil, ia yang memperbesarnya. Setiap kali Damar ragu pada saya, ia yang meyakinkan adiknya untuk membenci saya. Selama bertahun-tahun, saya menanggung semuanya dalam diam. Saya bayar arisan Bu Lasmi. Saya beri Sekar uang jajan bulanan. Saya tanggung seluruh biaya rumah tangga, listrik, makanan, gaji pembantu. Damar, ia hanya menikmati. Sesekali ia pulang membawa oleh-oleh kecil. Lalu seisi rumah memujinya seolah ia pahlawan. Padahal uang itu pun dari rekening saya. Tetapi ada satu orang di rumah itu yang melihat semuanya dengan jujur. Bu Inah, pembantu kami yang sudah ikut keluarga sejak saya gadis. Ia sering menatap saya dengan iba. Suatu malam,
sambil menyajikan teh. Ia berbisik pelan. Nyonya terlalu baik. Orang yang terlalu baik sering dianggap bodoh. Saat itu saya hanya tersenyum. Saya tidak tahu betapa benarnya kata-kata itu. Retakan pertama dalam pernikahan kami muncul di tahun ke-9. Damar mulai berubah. Ia pulang larut. Ponselnya selalu tertelungkup di meja. Ia mandi begitu sampai rumah, seolah ingin membersihkan sesuatu. Dan ada aroma parfum asing yang menempel di kerah bajunya. Bukan parfum saya. Awalnya saya mencari pembenaran. Saya pikir mungkin pekerjaan di kantor memang sedang berat. Mungkin ia hanya lelah. Saya bahkan menyiapkan makan malam favoritnya setiap kali ia pulang, berharap kehangatan rumah bisa menariknya kembali. Tetapi ia semakin dingin. Setiap kali saya mencoba mendekat, ia menjauh. Setiap kali saya bertanya, ia menjawab singkat, lalu sibuk dengan ponselnya. Saya bukan wanita bodoh, saya tahu apa artinya itu. Tetapi saya memilih diam. Saya berkata pada diri sendiri, mungkin saya hanya lelah, mungkin saya hanya berprasangka. Saya tidak ingin merusak rumah tangga yang sudah saya jaga bertahun-tahun. Saya masih berpegang pada kenangan-kenangan indah di awal pernikahan kami. Berharap pria yang dulu saya cintai itu masih ada di dalam diri Damar. Saya keliru lagi. Suatu sore, Bu Lasmi memanggil saya ke ruang tamu. Wajahnya datar, matanya menusuk. Sekar duduk di sampingnya, pura-pura sibuk dengan ponsel. Anin, katanya, kamu sudah 12 tahun menikah dengan Damar, tetapi rumah ini masih sepi. Tidak ada cucu untuk ibu. Apa kamu tidak merasa gagal sebagai istri? Kata-kata itu menusuk dalam. Kami memang belum dikaruniai anak. Bukan karena tidak mencoba, melainkan karena takdir yang belum berpihak. Dan mereka tahu itu. Mereka tahu betul luka itu, lalu sengaja menekannya. Mungkin Damar butuh wanita yang bisa memberinya keturunan. Sambung Sekar pelan, seolah berbisik pada ibunya. Tetapi cukup keras untuk saya dengar. Bukan wanita yang hanya sibuk dengan perusahaan. Saya menunduk. Dada saya sesak. Tetapi saya tidak membantah. Saya hanya berkata, saya permisi, Bu. Masih ada pekerjaan. Lalu saya naik ke kamar. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya menangis tanpa suara. Malam itu, Damar pulang larut lagi. Saya mencoba bicara baik-baik. Mas, akhir-akhir ini kamu sering pulang malam. Ada masalah di kantor. Ia menjawab tanpa menatap saya. Banyak urusan. Kamu tidak akan mengerti. Lalu, ia berbalik membelakangi saya dan tidur. Punggung itu terasa seperti tembok yang dingin. Beberapa minggu kemudian, Damar mengajak saya bicara serius di ruang kerja. Ia tersenyum. Senyum yang dulu membuat saya jatuh cinta. Tetapi kini terasa asing. Anin, katanya, aku sudah 12 tahun jadi direktur. Tapi di mata orang, aku tetap dianggap numpang nama. Aku ingin sebagian saham perusahaan dipindahkan atas namaku, supaya aku punya harga diri sebagai pria. Saya menatapnya lama. Permintaan itu wajar terdengar bagi telinga yang tidak waspada. Tetapi saya teringat pesan ayah, jangan serahkan kendali pada orang yang belum kau uji hatinya. Aku pikirkan dulu ya, Mas. Jawab saya tenang. Wajah Damar mengerah sesaat. Lalu ia memaksakan senyum. Tentu, tidak usah buru-buru. Tetapi saya tahu, di balik senyum itu ada sesuatu yang sedang ia rencanakan. Saya mulai memperhatikan lebih teliti, dan apa yang saya temukan membuat hati saya membeku. Suatu malam, Damar lupa mengunci ponselnya. Ia tertidur di sofa setelah minum. Saya tidak pernah punya kebiasaan memeriksa ponsel suami, tetapi malam itu sesuatu mendorong saya. Layar itu menyala. Dan di sana, deretan pesan dengan seseorang bernama Vanya, sekretaris pribadinya di kantor. Pesan-pesan itu bukan urusan kerja, itu pesan dua orang yang sedang menjalin hubungan. Kata sayang, rencana liburan berdua. Foto-foto mereka di sebuah restoran mahal. Restoran yang dibayar dengan kartu kredit yang saya berikan. Dan satu kalimat yang menghancurkan saya. Sabar ya, sayang. Sebentar lagi, semua harta Anin jadi milik kita. Saya membaca pesan itu berulang kali, seolah berharap saya salah baca. Tetapi tidak, setiap kata terukir jelas. Pengkhianatan itu
bukan sekedar urusan hati. Itu sebuah rencana. Rencana yang dingin dan terhitung untuk merampas segala yang saya miliki. Saya berdiri di kegelapan ruang tamu, ponsel di tangan, jantung berdebar. Tetapi anehnya, saya tidak menangis. Air mata itu tidak datang. Yang datang justru sebuah ketenangan yang dingin. Pada saat itu, sesuatu di dalam diri saya berubah selamanya. Saya meletakkan kembali ponsel itu, persis seperti semula, lalu naik ke kamar. Malam itu, saya tidak tidur. Saya berpikir, dan saya mulai menyusun rencana. Keesokan paginya, saya bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Saya menyiapkan sarapan untuk Damar. Saya tersenyum pada Bu Lasmi. Saya bercanda dengan Sekar. Mereka tidak menyadari apapun. Mereka pikir saya tetap istri bodoh yang mereka kenal selama ini. Padahal, saya sudah berubah. Saya bukan lagi wanita yang akan menangis dan memohon. Beberapa hari berlalu. Saya diam-diam menghubungi Reza, sahabat saya sejak kecil yang kini menjadi pengacara. Hanya kepada Reza saya bisa percaya. Kami bertemu di sebuah kafe sederhana, jauh dari keramaian. Saya ceritakan semuanya. Tentang Damar, tentang Fanya, tentang rencana mereka merebut harta saya. Reza mendengarkan dengan serius. Lalu ia bertanya, "Anin, atas nama siapa semua asetmu sekarang? Perusahaan, rumah, mobil?" Saya tersenyum tipis. Semua atas nama saya, Zah. Saya tidak pernah memindahkan satu pun ke nama Damar. Ia hanya direktur yang menerima gaji. Reza mengangguk pelan, lalu balas tersenyum. Kalau begitu, mereka sedang menggali lubang untuk diri mereka sendiri. Kami menyusun langkah. Saya minta Reza memeriksa ulang seluruh dokumen kepemilikan, memastikan semuanya sah dan terdaftar resmi. Akta pendirian perusahaan, sertifikat rumah, surat-surat kendaraan, semuanya. Setiap lembar terkonfirmasi atas nama saya. Damar tidak punya hak atas apapun. Ia hanya tidak menyadarinya. Karena selama ini saya membiarkannya hidup dalam ilusi bahwa semua sudah menjadi miliknya. Tetapi saya belum bertindak. Saya menunggu. Saya ingin mereka menunjukkan wajah asli mereka sendiri di hadapan banyak orang. Saya ingin kebenaran terungkap, bukan dari mulut saya, melainkan dari perbuatan mereka. Sementara saya menunggu, tekanan di rumah semakin menjadi. Suatu hari, Bu Lasmi mendatangi saya sambil membawa brosur perumahan. "Anin," katanya, "Sekar sudah dewasa. Ia butuh rumah sendiri. Sebagai kakak ipar yang baik, sudah sepantasnya kamu membelikannya. Toh, uangmu banyak." Saya menatap brosur itu. Sebuah rumah seharga 2 miliar rupiah. Saya pikirkan dulu. "Bu," jawab saya. Bu Lasmi mendengus. "Kamu ini pelit sekali untuk keluarga sendiri. Padahal semua kemewahan ini kamu nikmati bersama kami." Saya hanya tersenyum dalam hati. Kemewahan yang saya nikmati bersama kalian. Tidak. "Bu, kemewahan yang kalian nikmati dari saya." Tidak puas dengan itu. Beberapa hari kemudian, Bu Lasmi kembali mendesak saya. Kali ini ia membawa sebuah surat yang sudah disiapkan. "Anin," katanya, "kamu terlalu sibuk mengurus perusahaan. Lebih baik urusan keuangan rumah tangga ini diserahkan pada Sekar. Tanda tangani surat ini, supaya Sekar yang mengatur uang belanja dan rekening rumah." Saya membaca surat itu dengan teliti. Bukan sekedar soal uang belanja. Surat itu akan memberi Sekar wewenang mengakses bagian rekening pribadi saya. Saya hampir tertawa melihat betapa beraninya mereka. Saya pikirkan dulu. "Bu," kata saya, tenang, lalu menyimpan surat itu. Tentu saja, saya tidak akan pernah menandatanganinya. Tetapi setiap upaya mereka, saya simpan sebagai bukti betapa serakahnya keluarga ini. Mereka tidak tahu setiap langkah yang mereka ambil untuk merampas justru menjadi tali yang akan menjerat mereka sendiri. Lalu datang hari ketika Fanya mulai berani menunjukkan diri. Suatu siang, ia datang ke kantor pusat, mengenakan gaun merah menyala, berjalan seolah ia pemilik tempat itu. Para karyawan berbisik. Ia melewati meja resepsionis, menuju ruang Damar tanpa permisi. Saat berpapasan dengan saya di lorong, ia tersenyum sinis. "Bu Anindya," katanya manis, "kapan-kapan kita harus mengobrol tentang masa depan." Lalu, ia berlalu.
meninggalkan aroma parfum yang sama. Parfum yang selama ini menempel di kerah baju suami saya. Saya tidak menjawab. Saya hanya menatap punggungnya. Dan dalam hati saya berkata, nikmatilah keberanianmu sekarang. Karena sebentar lagi semuanya akan runtuh. Tidak lama setelah itu, Damar mulai berani membawa Fanya masuk lebih dalam ke perusahaan. Suatu hari, ia mengusulkan agar Fanya diangkat menjadi koordinator sebuah proyek besar. Dia kompeten. Anin, kata Damar di ruang rapat, di depan beberapa staf. Aku percaya padanya. Saya menatap Damar, lalu menatap Fanya yang duduk dengan dagu terangkat. Saya tahu persis apa yang sedang mereka rencanakan. Mereka ingin Fanya punya akses ke keuangan proyek. Mereka ingin perlahan menguasai aliran dana. Tetapi saya hanya tersenyum. Proyek itu penting sekali, kata saya. Tenang, saya akan pegang sendiri pengawasannya. Fanya bisa membantu di bagian administrasi. Wajah Damar mengeras. Rencananya gagal lagi. Tetapi ia tidak bisa membantah pemilik perusahaan. Saya melihat kekecewaan di matanya. Dan diam-diam, saya mencatat satu lagi bukti niat busuk mereka. Malam itu, saya pergi ke makam ayah saya. Sudah lama saya tidak ke sana. Saya berdiri di depan pusara beliau, menatap nama yang terukir di batu nisan. Yah, bisik saya pelan. Dulu Anin pikir nasihatmu terlalu keras. Sekarang Anin mengerti. Anin sudah hampir kehilangan semua yang ayah perjuangkan. Karena Anin terlalu percaya pada orang yang salah. Angin malam berhembus pelan. Saya merasa entah bagaimana ayah saya sedang mendengarkan. Tetapi Anin tidak akan menyerah. Yah, Anin akan menjaga semua yang ayah tinggalkan. Dan Anin akan bangkit. Saya pulang malam itu dengan hati yang lebih ringan. Dan tekad yang lebih bulat dari sebelumnya. Tidak ada lagi keraguan. Hanya kesiapan. Beberapa hari kemudian, Sekar mengundang saya ke acara arisan ibu-ibu di rumah salah satu tetangga. Saya pikir itu ajakan baik. Ternyata itu jebakan. Di tengah acara, di depan belasan ibu sosialita, Sekar tiba-tiba berkata dengan nada manis yang dibuat-buat, "Mbak Anin ini memang sibuk sekali, ya. Sampai-sampai tidak sempat memberi Damar keturunan. Kasihan kakak saya." Beberapa ibu terkikik, wajah saya panas. Tetapi saya tidak membalas. Saya hanya tersenyum, meletakkan cangkir teh, lalu pamit pulang dengan sopan. Di mobil, tangan saya mengepal. Bukan karena malu, tetapi karena saya tahu kesabaran saya hampir habis. Dan ketika kesabaran seorang wanita habis, yang tersisa hanyalah ketegasan. Malam itu, saya membuka laptop dan memeriksa laporan keuangan perusahaan. Ada sesuatu yang ganjil. Beberapa transaksi pinjaman atas nama operasional yang tidak pernah saya setujui. Saya telusuri. Ternyata Damar diam-diam mengajukan pinjaman ke bank dengan menjaminkan aset yang ia kira miliknya. Ia berencana menggunakan uang itu untuk membangun hidup baru bersama Fanya. Tetapi ada satu hal yang tidak ia ketahui. Bank menolak pengajuannya. Karena dalam catatan resmi, ia bukan pemilik aset apapun. Ia hanya direktur bergaji. Damar tidak pernah tahu betapa rapuhnya posisi yang selama ini ia banggakan. Saya tidak menegurnya. Saya hanya mencatat semuanya, setiap transaksi, setiap upaya, setiap kebohongan. Saya kumpulkan menjadi bukti, karena saya tahu suatu saat semua ini akan saya butuhkan. Lalu, menjelang hari pesta, Bu Ina datang ke kamar saya dengan wajah cemas. Pembantu setia itu menutup pintu pelan, lalu berbisik, "Nyonya, maaf, saya lancang, tetapi saya tidak tahan melihat Nyonya dibohongi. Tadi siang, saya dengar Bu Lasmi dan Nona Sekar bicara di dapur. Mereka bilang, di pesta nanti, Tuan Damar akan mengumumkan perceraian di depan semua tamu. Mereka sudah mengatur semuanya bersama wanita berbaju merah itu." Saya menatap Bu Ina. Lalu, saya tersenyum. Sebuah senyum yang membuatnya bingung. "Terima kasih, Bu Ina," kata saya, tenang. Saya sudah tahu. Dan saya juga sudah siap. Bu Inah mengernyit. Tidak mengerti. Tetapi ia mengangguk, lalu meninggalkan kamar. Malam itu, saya menelpon Reza. "Za," kata saya,
kita jalankan rencananya. Di pesta nanti, di ujung telepon, Reza menjawab, "Mantap, aku akan siap dengan semua dokumennya." Anin, mereka tidak akan tahu apa yang menanti mereka. Tekanan lain datang beberapa hari menjelang pesta. Damar masuk ke kamar dengan setumpuk dokumen. "Anin," katanya, "ini surat kuasa pengelolaan perusahaan. Tanda tangani saja, supaya aku bisa mengurus operasional lebih leluasa. Kamu kan sibuk." Saya membaca surat itu sekilas. Isinya bukan sekedar surat kuasa. Itu surat yang akan memberinya kendali penuh atas aset perusahaan. Saya menatapnya, lalu tersenyum lembut. "Nanti ya, Mas. Aku ingin baca dengan teliti dulu. Besok aku tanda tangani." Damar tampak kecewa. Tetapi ia menahan diri. "Baiklah. Jangan lupa, saya tidak akan pernah menandatanganinya." Tetapi saya membiarkannya berharap, karena saya tahu, beberapa hari lagi, di pesta 12 tahun pernikahan kami, mereka akan memainkan kartu terakhir mereka. Dan saya sudah menyiapkan kartu saya jauh sebelum mereka. Malam itu saya berbaring di samping Damar yang sudah tertidur lelap. Saya menatap langit-langit kamar. 12 tahun. 12 tahun saya berikan segalanya pada pria ini. Cinta, kepercayaan, harta, bahkan harga diri saya, dan inilah balasannya. Tetapi saya tidak lagi merasa sedih. Saya hanya merasa siap esok lusa di hadapan semua orang. Mereka akan tahu siapa sebenarnya yang selama ini menumpang hidup. Hari pesta tiba. Sebuah ballroom hotel bintang 5 di pusat kota. Saya sewa untuk merayakan 12 tahun pernikahan kami. Lampu kristal raksasa berkilauan di langit-langit. Alunan biola dan piano mengisi udara. Ratusan tamu hadir. Relasi bisnis, kerabat, dan teman-teman lama. Semua tampak sempurna. Terlalu sempurna. Saya mengenakan gaun berwarna gading. Damar berdiri di samping saya dengan jas hitam yang elegan. Ia tersenyum pada tamu-tamu, menjabat tangan, berfoto. Tetapi saya melihat keringat tipis di dahinya. Matanya sesekali melirik ke arah pintu, seolah menanti seseorang. Saya tahu siapa yang ia tunggu. Di salah satu meja, Bu Lasmi dan Sekar duduk dengan senyum yang aneh. Bukan senyum bahagia, senyum orang yang menyimpan rahasia. Mereka tahu apa yang akan terjadi malam ini, dan mereka menikmatinya. Tidak jauh dari sana, di meja dekat pintu, Fanya duduk dengan gaun merah menyala. Ia memainkan ponselnya, gelisah. Tetapi matanya berbinar penuh kemenangan. Ia pikir malam ini adalah malam kemenangannya. Saat hidangan utama selesai disajikan, Damar naik ke atas panggung. Ia mengambil mikrofon dari pembawa acara. Seketika, alunan musik berhenti. Ruangan menjadi hening. Semua mata tertuju padanya, lalu pada saya. Mereka mengira ini akan menjadi pidato romantis seorang suami untuk istrinya. "Selamat malam, semuanya," kata Damar. Suaranya bergetar. "Terima kasih sudah hadir di perayaan 12 tahun pernikahan kami." Para tamu bertepuk tangan. Saya berdiri di bawah panggung, tersenyum, menanti. 12 tahun lanjutnya. Bukan waktu yang singkat. Selama ini, Anindya adalah istri yang baik. Ia mendampingi saya dalam suka dan duka. Saya mengernyit. Duka. Duka apa? Selama ini yang ada hanyalah saya yang menyelesaikan setiap kesulitan dengan harta saya sendiri. Tetapi suara Damar berubah berat. Saya merasa sudah terlalu lama hidup dalam kebohongan. Saya tidak bisa lagi menyembunyikan perasaan saya. Ruangan mulai berbisik. Saya menoleh ke arah Bu Lasmi. Ia tersenyum tipis. Saya menoleh ke arah Fanya. Ia menegakkan tubuh. "Bersiap." "Saya mencintai wanita lain," ucap Damar lantang. Seketika, seluruh ballroom seperti tersengat listrik. Para tamu menahan napas. Ada yang terkejut. Ada yang sudah menduga. Malam ini, di hadapan kalian semua, saya ingin jujur. Saya ingin mengakhiri pernikahan ini. Saya ingin bercerai dari Anindya. Bisik-bisik berubah menjadi keriuhan. Bu Lasmi dan Sekar saling berpandangan dengan puas. Inilah yang mereka tunggu. Damar akan bebas. Dan
mereka sebagai keluarganya akan mendapatkan bagian dari kekayaan yang selama ini saya kuasai. Begitu pikir mereka. Damar belum selesai. Ia menatap ke arah Fanya. Dan ada satu hal lagi, katanya. Malam ini, di hadapan kalian semua, saya akan melamar wanita yang saya cintai. Fanya bangkit dari kursinya. Ia berjalan ke panggung dengan dagu terangkat, melewati saya, sengaja menatap saya dengan kemenangan. Di tangannya, sebuah kotak beludru. Ia membukanya. Sebuah cincin berlian berkilauan di dalamnya. Saya menatap cincin itu. Lalu saya menatap Damar. Dan saya bertanya-tanya, dari mana ia mendapat uang untuk membeli cincin semahal itu? Tentu saja, dari gaji yang saya berikan, dari uang yang saya hasilkan. Seluruh ruangan menanti reaksi saya. Mereka mengira saya akan menjerit, menangis, memohon, atau pingsan. Tetapi tidak. Saya tertawa, tawa yang pelan, lalu semakin jelas. Tawa yang tulus, renyah, dan dingin pada saat yang sama. Suara tawa saya memecah keheningan ballroom. Semua mata berpindah ke arah saya. Damar terdiam. Fanya mengerutkan kening. Bulasmi dan Sekar saling pandang, bingung. Saya menghentikan tawa saya, lalu menatap Damar dengan pandangan setenang es. Silakan, kata saya. Suara saya tidak gemetar sedikit pun. Silakan ambil suami saya. Toh, selama ini dia hanya numpang hidup pada saya. Kata-kata itu menggantung di udara. Ballroom membeku. Para tamu yang tadinya berbisik, kini terdiam, mencerna kalimat saya. Beberapa dari mereka tahu bahwa Damar bukan berasal dari keluarga kaya. Tetapi tidak ada yang menyangka bahwa statusnya dalam rumah tangga ini hanyalah seorang penumpang. Fanya melangkah maju. Wajahnya memerah. Jangan sombong, Bu Anindya, katanya tajam. Damar pria terpandang. Dia punya perusahaan. Punya segalanya. Saya menatapnya, lalu tersenyum. Perusahaan, tanya saya pelan. Perusahaan yang mana? Ya, perusahaan yang ia pimpin. Tentu saja, jawab Fanya angkuh. PT yang ia kelola setiap hari itu. Itu miliknya. Saya mengangguk perlahan. Begitu? Ya. Lalu saya berbalik ke arah operator panggung. Tolong, tampilkan dokumen yang sudah saya kirim tadi pagi di layar besar. Layar raksasa di belakang panggung menyala. Dan di sana terpampang jelas akta pendirian PT Bumi Sentosa Logistik. Di bawahnya tercatat nama pemegang saham mayoritas, Anindya. Di bawahnya lagi nama direktur utama. Damar hanya direktur, bukan pemilik. Perusahaan yang kalian kira milik Damar, kata saya dengan suara lantang, memenuhi seluruh ballroom, adalah perusahaan yang saya dirikan dengan modal pribadi saya, warisan dari ayah saya. Peran Damar di sana hanyalah seorang direktur, yang gajinya pun berasal dari uang saya. Keriuhan meledak. Beberapa tamu mengeluarkan ponsel, memotret layar. Seorang relasi bisnis tua yang saya hormati menggeleng pelan sambil menatap Damar dengan kecewa. Para wanita yang tadinya berbisik, kini menutup mulut dengan tangan, terkejut. Damar berdiri mematung. Wajahnya pucat pasi. Bulasmi dan Sekar terpaku seperti patung lilin. Dan Fanya yang tadinya penuh percaya diri, kini wajahnya merah padam. Saya teringat pesan ayah saya. Jangan pernah serahkan kendali pada orang yang belum kau uji hatinya. Selama 12 tahun, saya hampir melanggar pesan itu. Tetapi pada akhirnya, naluri yang ditanamkan ayah dalam diri saya menyelamatkan segalanya. Saya tidak pernah memindahkan satu lembar pun aset ke nama Damar. Dan malam ini, kehati-hatian itu menjadi perisai saya. Tidak mungkin, teriak Fanya, menunjuk layar. Ini pasti rekayasa. Damar, jelaskan pada mereka. Damar membuka mulut, tetapi tidak ada kata yang keluar. Keringat dingin membasahi dahinya. Ia merasakan ratusan pasang mata menatapnya, bukan sebagai pria terpandang, melainkan sebagai pria yang selama ini hidup dari kekayaan istrinya. Saya menatap Damar. Anehnya, tidak ada kebencian dalam hati saya, hanya kelelahan. Damar, kata saya pelan, kamu tidak perlu malu
Bagaimanapun, 12 tahun kita pernah menjadi suami istri. Jadi, saya akan mempermudah jalan untukmu. Saya melangkah maju. Di samping saya, kini berdiri Reza, sahabat saya. Pengacara saya mengenakan setelan rapi. Ia membawa sebuah map coklat. Kepada seluruh tamu yang saya hormati, kata saya. Mengambil mikrofon. Saya mohon maaf atas drama malam ini. Tetapi saya rasa inilah saat yang tepat bagi semua orang untuk mengetahui kebenaran. Saya menyerahkan map itu kepada Damar. Ini surat perceraian yang sudah saya siapkan. Tanda tangani saja dan kamu akan bebas. Damar menatap map itu, lalu menatap saya, tidak percaya. Ia pikir saya akan menangis dan memohon agar ia tetap tinggal. Ia pikir ia bisa mengendalikan situasi. Tetapi ternyata sayalah yang sejak awal memegang kendali. Anin, suaranya bergetar. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Saya menggeleng. Apalagi yang harus dibicarakan? Mas, kamu sudah mengumumkan di depan semua orang bahwa kamu mencintai wanita lain. Kamu sudah menginjak-injak harga diri saya. Sekarang, saya hanya ingin menyelesaikan ini secepatnya. Vanya, yang tadinya merasa di atas angin, kini panik. Ia menyenggol lengan Damar. Cepat tanda tangani. Lalu, kita bisa menikah. Ini kesempatan kita. Tetapi nada suaranya sudah berubah. Bukan lagi penuh cinta, melainkan penuh kepanikan. Damar ragu. Ia menoleh ke arah Bu Lasmi dan Sekar. Wajah mereka kini dipenuhi kecemasan. Mereka tahu, jika Damar menandatangani surat itu, semua kemewahan yang mereka nikmati selama ini, rumah, mobil, uang bulanan, akan kembali ke tangan saya. Sekar melangkah maju. Suaranya memohon. Anin, jangan kekanak-kanakan. Kami ini keluarga. Damar, suamimu. Kamu tidak bisa melakukan ini. Saya menatapnya dengan senyum dingin. Keluarga? Tanya saya. Sejak kapan kalian menganggap saya keluarga? Saat saya mengurus seluruh bisnis dan aset. Kalian hanya bersenang-senang. Saat Damar sakit, saya yang merawatnya. Saat ia butuh modal, saya yang memberi. Dan saat ia berkhianat, kalian justru mendukungnya. Kalian bukan keluarga. Bu Lasmi, yang biasanya galak dan suka mencibir, kini hanya bisa menunduk. Tetapi Sekar belum menyerah. Kamu tidak bisa membuktikan kami menjelek-jelekanmu, desisnya. Saat itu, dari sudut ruangan, terdengar suara lirih, namun jelas. Bu Inah, pembantu setia saya, melangkah maju. Maaf, Nona Sekar, katanya. Suaranya gemetar, tetapi teguh. Saya yang sehari-hari di dapur. Saya dengar sendiri bagaimana Nona dan Ibu membicarakan rencana ini. Saya tidak akan diam melihat nyonya saya dikhianati. Seluruh ruangan kembali berbisik. Sekar terdiam. Wajahnya pucat. Tidak ada lagi yang bisa ia sangka. Saya menatap mereka satu persatu, lalu menunjuk ke arah pintu. Pesta ini sudah selesai. Drama ini sudah cukup. Tamu-tamu saya pasti sudah lelah. Perlahan, para tamu mulai beranjak. Beberapa memberi saya tatapan iba. Tetapi tak sedikit pula yang menatap Damar dengan jijik dan meremehkan. Damar, yang harga dirinya sudah hancur berkeping-keping, menatap saya dengan penuh kebencian. Kau pikir kau menang? Anin, desisnya. Kau akan menyesal. Saya mengangkat bahu. Saya tidak butuh kemenangan. Damar, saya hanya butuh kedamaian. Sekarang, tanda tangani. Vanya, yang kini sadar bahwa semua kemewahan yang ia incar akan lenyap, mencoba membujuk. Ayo, Damar, kita pergi dari sini. Kita lawan dia di pengadilan. Tetapi Reza menyela dengan tenang. Silahkan. Tetapi, sebagai informasi, seluruh dokumen kepemilikan sudah terdaftar resmi di kementerian. Tidak ada celah hukum untuk digugat. Kalian hanya akan membuang waktu dan uang yang sudah tidak kalian miliki. Damar terdiam. Ia menatap cincin di tangan Vanya. Cincin yang seolah kini menertawakannya. Ia menatap saya, lalu menunduk. Dengan tangan bergetar, ia mengambil pena yang disodorkan Reza, dan ia menandatangani surat perceraian itu. Suara goresan pena itu terdengar seperti lonceng kematian bagi seluruh harapannya.
Saya mengambil dokumen itu, menggenggamnya. "Selamat, Damar," kata saya. "Sekarang kamu sudah bebas dan selamat untukmu, Vanya. Sekarang kamu bisa memiliki Damar sepenuhnya." Pria yang tidak punya apa-apa, Vanya terbelalak. Ia tidak menyangka Damar benar-benar menandatangani surat itu. Ia menatap Damar, lalu menatap saya dengan dendam. "Kita lihat siapa yang akan menyesal pada akhirnya," bisiknya. Saya hanya tersenyum, lalu saya berbalik, menatap Reza, dan melangkah pergi, meninggalkan Damar. Vanya, Bulasmi, dan Sekar berdiri di tengah ballroom yang kini sepi. Seperti patung-patung yang kehilangan nyawa, pesta yang seharusnya menjadi perayaan cinta, kini menjadi saksi bisu sebuah kehancuran. Setelah malam itu, hidup Damar dan keluarganya runtuh satu persatu. Bukan karena saya kejam, tetapi karena selama ini mereka hidup di atas fondasi yang bukan milik mereka. Dan ketika fondasi itu saya tarik, semuanya roboh. Keesokan harinya, hal pertama yang saya lakukan adalah memberhentikan Damar dari jabatannya sebagai direktur. Sebagai pemegang saham mayoritas, itu hak penuh saya. Saya tunjuk seorang profesional yang sudah lama saya percaya untuk menggantikannya. Begitu pula dengan Vanya. Saya pecat dari posisinya sebagai sekretaris. Dalam satu pagi, mereka berdua kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Damar tidak percaya. Ia datang ke kantor, mencoba masuk ke ruangannya yang dulu. Tetapi petugas keamanan menahannya di lobi. Kartu aksesnya sudah dinonaktifkan. Ia berteriak, menuntut bertemu saya. Para karyawan yang dulu menghormatinya, kini hanya menatap dengan dingin. Salah seorang dari mereka, yang dulu sering ia perlakukan kasar, berkata pelan, "Maaf, Pakistan, Anda bukan lagi siapa-siapa di sini." Kalimat itu menohok Damar lebih dalam dari apapun. Saya tidak menemuinya. Saya hanya mengirim pesan singkat lewat Reza. Pria yang menumpang hidup tidak punya ruang di perusahaan yang ia hianati. Lalu, satu persatu fasilitas dicabut. Mobil mewah yang selama ini Damar pakai, ternyata atas nama perusahaan, atas nama saya. Saya tarik kembali. Kartu kredit yang ia gunakan untuk membeli cincin Vanya, saya blokir. Rekening operasional yang selama ini ia akses, saya tutup. Dalam hitungan hari, Damar berubah dari pria yang tampak punya segalanya menjadi pria yang tidak punya apa-apa. Malam itu, di sebuah kafe murah, Damar bertemu seorang pengacara, mencari celah hukum. Pengacara itu mendengarkan ceritanya, lalu menghela napas panjang. "Pak Damar," katanya, "akta perusahaan itu sah dan terdaftar. Pemegang saham mayoritasnya memang mantan istri Anda. Begitu pula seluruh aset, rumah, mobil, semuanya atas nama beliau. Di mata hukum, Anda tidak punya hak apapun atas semua itu." Damar terdiam. Dunia seolah runtuh di hadapannya. Ia baru menyadari kebenaran yang pahit. Selama 12 tahun, ia hidup di bawah bayang-bayang kekayaan saya. Ia hanya seorang pria biasa yang beruntung. Dan kini, keberuntungan itu telah pergi. Sementara itu, di rumah Pondok Indah, Bulasmi dan Sekar masih hidup dalam penyangkalan. Mereka pikir saya tidak akan setega mengusir mereka. Mereka pikir rumah itu sudah menjadi milik keluarga. Tetapi beberapa hari kemudian, seorang agen properti datang membawa surat resmi dari pengacara saya. Bulasmi membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, surat peringatan. Mereka diberi waktu 1 bulan untuk mengosongkan rumah. "Tidak mungkin," teriak Bulasmi. "Ini rumah kami." Agen itu menjawab dengan sopan. "Maaf, Bu. Sertifikat rumah ini atas nama Ibu Anindya. Beliau berhak penuh atas rumah ini." Bulasmi dan Sekar terdiam. Mereka selalu mengira rumah itu milik Damar. Mereka tidak pernah peduli pada urusan hukum dan sertifikat. Mereka hanya peduli pada gaya hidup mewah. Dan kini, ketidakpedulian itu berbalik menjadi bumerang. Ketika Damar pulang dengan wajah suram, Bulasmi menyerbunya. "Kenapa kamu tidak bilang rumah ini atas nama Anin?" teriaknya histeris. Damar membanting tasnya. "Aku tidak tahu. Anin selalu bilang, semua asetnya sudah dialihkan ke namaku." Sekar menangis. "Kau bodoh." "Damar, kau percaya begitu saja?" Damar terdiam.
Untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa bodohnya ia. Selama bertahun-tahun, ia hidup dalam ilusi yang sengaja saya ciptakan. Saya selalu mengatakan bahwa semua aset sudah atas namanya. Padahal tidak. Saya melakukannya agar ia tetap merasa berkuasa, tetap berada dalam kendali saya, tanpa pernah curiga. Di sisi lain, saya duduk tenang di teras sebuah kafe, ditemani Reza. Saya menyesap kopi hangat. Kamu sudah lihat reaksi mereka? Tanya Reza. Saya mengangguk. Saya ingin mereka merasakan bagaimana rasanya kehilangan semua yang bukan hasil keringat mereka sendiri. Reza menatap saya. Kamu tidak merasa bersalah? Saya menggeleng pelan. Bersalah. Mereka yang memulai. Mereka yang mengkhianati saya. Saya hanya mengambil kembali apa yang memang milik saya. Sebulan kemudian, mereka benar-benar diusir. Dari rumah megah di Pondok Indah, Damar, Bu Lasmi, dan Sekar pindah ke sebuah apartemen kecil yang sempit di pinggiran kota. Dinding yang mengelupas, bau lembab yang menusuk, suara bising dari jalanan di bawah. Tidak ada lagi sofa kulit mewah, tidak ada lagi pelayan, tidak ada lagi catering mahal. Yang ada hanya kekosongan dan penyesalan. Damar, ini semua salahmu, tangis Bu Lasmi. Saya dengar dari Bu Ina, pembantu lama saya yang sesekali masih mengabari bahwa di apartemen kumuh itu, mereka tak henti saling menyalahkan. Bu Lasmi menyalahkan Damar karena bodoh. Sekar menyalahkan ibunya karena terlalu serakah. Dan Damar, ia tidak bisa lagi menyalahkan siapapun selain dirinya sendiri. Bannya. Wanita yang dulu begitu yakin akan kemenangannya, ternyata tidak benar-benar mencintai Damar. Ia hanya menginginkan harta yang ia kira milik Damar. Ketika ia sadar bahwa Damar tidak punya apa-apa, ia mulai menjauh. Awalnya, ia masih datang membawa sebungkus nasi, berpura-pura peduli. Tetapi tatapan itu sudah berubah. Ia hanya mencari sisa-sisa yang mungkin bisa ia ambil. Suatu hari, Fanya datang ke apartemen itu dengan wajah dingin. Damar, katanya, aku rasa hubungan kita tidak akan berhasil. Aku butuh pria yang bisa memberiku kehidupan yang layak, bukan pria yang tinggal di tempat seperti ini. Damar terpana. Fanya, kita sudah berkorban banyak. Kau bilang kau mencintaiku. Fanya tersenyum sinis. Cinta. Yang aku cintai adalah hidup mewah. Damar, dan kau sekarang tidak bisa memberikannya. Lalu, Fanya pergi. Begitu saja, membawa serta cincin berlian yang dulu menjadi simbol pengkhianatan mereka. Damar berdiri di ambang pintu apartemen kumuh itu, menatap punggung Fanya yang menjauh. Dan pada saat itu, ia akhirnya mengerti. Ia telah membuang seorang wanita yang mencintainya tulus, demi seorang wanita yang hanya mencintai hartanya. Dan kini, ia tidak memiliki keduanya. Berita itu sampai ke telinga saya melalui Reza. Saya hanya diam sejenak. Tidak ada rasa puas. Tidak ada rasa menang, hanya sebuah kelegaan yang sunyi. Saya tidak pernah benar-benar menginginkan kehancuran mereka. Saya hanya ingin keadilan. Dan keadilan, pada akhirnya, datang dengan caranya sendiri. Beberapa bulan setelah pengusiran, Sekar pernah datang ke kantor saya. Ia tidak lagi menatap saya dengan dagu terangkat. Wajahnya kuyu, pakaiannya sederhana. Mbak Anin, katanya pelan. Hampir berbisik. Saya butuh pekerjaan. Apa saja? Saya minta maaf untuk semua yang dulu. Saya menatapnya lama. Wanita yang dulu mempermalukan saya di depan banyak orang, kini berdiri merendah di hadapan saya. Saya bisa saja mengusirnya, membalas semua hinaan itu. Tetapi saya tidak melakukannya. Sekar, kata saya, tenang. Saya tidak punya posisi untukmu di sini. Tetapi saya kenal seseorang yang membuka toko kue. Ia butuh pegawai yang mau bekerja keras. Jika kamu sungguh-sungguh ingin berubah, saya akan mengenalkanmu. Mata Sekar berkaca-kaca. Kenapa Mbak masih mau membantu saya? Setelah semua yang kami lakukan, saya tersenyum tipis. Karena saya tidak ingin menjadi seperti kalian. Sekar menunduk, air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyesal. Bulan-bulan berlalu, saya mulai membangun kembali hidup saya. Perusahaan berkembang lebih pesat,
tanpa beban dari seseorang yang hanya menumpang. Saya merekrut orang-orang yang kompeten dan jujur. Saya membuka cabang baru, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya merasa bebas. Bebas dari beban menyenangkan orang-orang yang tidak pernah menghargai saya. Reza, sahabat yang selalu ada di sisi saya, perlahan menjadi lebih dari sekadar pengacara. Ia tidak pernah memanfaatkan saya. Ia tidak pernah menginginkan harta saya. Ia hanya ingin melihat saya bahagia. Suatu sore, di teras rumah yang kini terasa tenang, ia berkata pelan, "Anin, aku tidak akan pernah memintamu untuk apapun. Aku hanya ingin kamu tahu, ada orang yang mencintaimu bukan karena apa yang kamu punya, tetapi karena siapa kamu." Saya tersenyum untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Senyum itu tulus. Saya tidak terburu-buru. Saya pernah salah memilih sekali. Kali ini, saya ingin memastikan hati saya benar-benar siap. Tetapi, saya tahu, bersama Reza, saya tidak perlu lagi takut dimanfaatkan. Saya tidak perlu lagi pura-pura kuat. Saya bisa menjadi diri saya apa adanya. 1 tahun setelah malam pesta itu, saya menerima sebuah telepon. Suara di ujung sana terdengar lemah. Itu Damar. "Anin," katanya. Aku menyesal. Aku tahu, aku tidak punya hak meminta apapun. Tetapi, ibuku sakit. Kami tidak punya biaya. Aku tidak tahu harus minta tolong pada siapa lagi. Saya terdiam sejenak. Dalam hati, saya bisa saja menutup telepon itu. Saya bisa saja membiarkannya merasakan akibat perbuatannya sampai habis. Tetapi, saya bukan mereka. Saya tidak ingin menjadi seperti mereka. Saya akan menanggung biaya pengobatan Bu Lasmi, kata saya akhirnya. Bukan untukmu, Damar, tetapi karena ia pernah menjadi ibu mertua saya. Setelah ini, jangan pernah menghubungi saya lagi. Di ujung telepon, Damar terdiam. Lalu terdengar suaranya yang bergetar. "Terima kasih, Anin. Maafkan aku, maafkan kami." Saya menutup telepon. Dan saya tahu, saya telah membuat keputusan yang benar, bukan untuk membalas, melainkan untuk berdamai dengan masa lalu. Saya tidak ingin hidup dengan dendam di dalam dada, karena dendam pada akhirnya hanya akan meracuni orang yang menyimpannya. Saya memilih untuk melepaskan, bukan karena mereka pantas dimaafkan, tetapi karena saya pantas hidup tenang. Sahabat-sahabat cerita hati, cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah menyerahkan seluruh hidup kalian pada seseorang yang belum teruji hatinya. Dan jangan pernah meremehkan ketenangan seorang wanita yang sedang terluka. Karena terkadang, di balik diamnya, ia sedang menyiapkan kebangkitannya. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu. Memberikan segalanya, cinta, harta, kepercayaan, kepada pasangan yang menganggap semua itu sudah seharusnya. Mereka bersabar, menutup mata, berharap kesetiaan akan dibalas dengan kesetiaan. Jika kalian salah satunya, ingatlah, kebaikan kalian bukan kelemahan, tetapi jangan biarkan kebaikan itu membutakan kalian dari kebenaran. Ada juga banyak suami seperti Damar di luar sana, pria yang merasa dirinya berkuasa, padahal ia hanya menumpang di atas kerja keras pasangannya. Pria yang mengejar bayangan, lalu kehilangan yang nyata. Kepada mereka, ingatlah, harga diri sejati tidak datang dari harta orang lain, melainkan dari usaha sendiri. Dan ada pula para ibu mertua serta keluarga seperti Bu Lasmi dan Sekar yang menikmati kemewahan dari menantu yang mereka cibir, lalu lupa bersyukur. Mereka belajar dengan cara yang paling pahit, bahwa kesombongan selalu mendahului kejatuhan. Damar, Bu Lasmi, dan Sekar pada akhirnya menjalani hidup yang sederhana. Damar bekerja sebagai karyawan biasa, gaji pas-pasan, persis seperti dirinya sebelum bertemu saya. Setiap pagi, ia berangkat dengan kendaraan umum, berdesakan. Sesuatu yang dulu tidak pernah ia bayangkan. Bu Lasmi tidak lagi bisa pamer di arisan. Ia kini menghabiskan hari-harinya di apartemen kecil, merenungi kesombongannya yang telah membawa kehancuran. Sekar, dengan bantuan yang saya tawarkan, akhirnya bekerja di toko kue itu. Pelan-pelan, ia belajar bahwa uang yang dihasilkan dari keringat sendiri terasa jauh lebih berharga
daripada kemewahan yang ia rampas dari orang lain. Hidup mereka keras, tetapi mungkin untuk pertama kalinya mereka belajar arti kerja keras yang sesungguhnya. Dan saya memilih untuk bahagia. Saya membangun kembali perusahaan saya menjadi lebih besar. Saya dikelilingi orang-orang yang tulus. Dan di sisi saya ada Reza, yang mencintai saya bukan karena harta, melainkan karena hati. Untuk pertama kalinya, saya merasa benar-benar dicintai apa adanya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih menyimpan luka dan dendam, atau melepaskannya untuk hidup tenang. Kita bisa memilih menyerah, atau bangkit. Saya memilih untuk bangkit, dan saya membuktikan bahwa perempuan yang mandiri dan kuat pada akhirnya adalah pemenang yang sesungguhnya. Kekayaan sejati bukanlah harta atau kekuasaan. Kekayaan sejati adalah ketenangan hati, cinta yang tulus, dan keberanian untuk bangkit dari setiap kesulitan. Pengkhianatan tidak akan pernah menghasilkan kemenangan. Dan penyesalan adalah harga termahal dari sebuah keserakahan. Karena pada akhirnya, apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Mungkin di antara kalian ada yang sedang berjuang dalam diam, sama seperti saya dulu. Ketahuilah, kalian tidak sendirian. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.